Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan, saya Fatmawati dengan NPM 202021500120. Perkenalkan, nama saya Nur Isnaini dengan NPM 2020-2150-0069. Perkenalkan, nama saya Anissa Febri Melani dengan NPM 2020-215090. Nama saya Meti Betriani Landari dengan NPM 2020-21-5064. Perkenalkan, nama saya Faizal Amar Asyidiki dengan NPM 202021500589. Terima kasih. Kami akan mempresentasikan karya ilmiah yang berjudul Fenomena Bilingualisme pada Percakapan Pengasuh dan Anak Asuh dalam mata kuliah Sosiolinguistik dengan dosen pengampu Bapak Pujianto MPD. Kewibahasaan atau bilingualisme adalah penggunaan dua bahasa secara bergantian, baik secara produktif maupun secara reseptif oleh seorang individu atau masyarakat menggunakan kedewibahasaan dengan mengetahui dua bahasa secara pasif atau memahami tanpa berbicara. Fenomena yang terjadi di dalam situasi percakapan antar pengasuh dan anak asuh adalah bilingual dan multilingual atau disebut dengan bilingualisme. Kontak bahasa yang terjadi tidak bisa dihindari, saling berpengaruh antar bahasa daerah, bahasa Indonesia dan bahasa asing terus-menerus berlangsung dalam wujud interferensi bahasa baik dalam tata bunyi maupun struktur tata bahasanya. Karena kondisi sosial masyarakat yang menuntut adanya sebuah bahasa yang mantap dan adanya motivasi untuk menyatukan diri dalam wadah negara Indonesia, maka status dan kedudukan bahasa Indonesia ini semakin tinggi. Bilingualisme pada tuturan pengasuh dan anak asuh terdapat alih kode dan campur kode. Fenomena bilingualisme dapat diakibatkan oleh banyak hal, seperti memiliki orang tua dengan bahasa ibu yang berbeda, tinggal di lingkungan yang sebagian masyarakat menggunakan dua bahasa. Bahasa tentunya akan semakin beragam jika di dalam anggota keluarga ada yang menggunakan dua bahasa sekaligus, misalnya bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Sosial dan keragaman fungsi bahasa, seperti yang sudah dikatakan bahwa dalam percakapan antara penutur dan kawan tutur tidak hanya menguasai satu bahasa saja, tetapi bisa beberapa bahasa, seperti yang terjadi dalam percakapan pengasuh dan anak asuh. Contohnya percakapan penggunaan komunikasi dengan bahasa Inggris dan mencampur menggunakan bahasa Indonesia. Pada kasus pertama, ada percakapan antara anak asuh dengan pengasuh. Anak asuh menggunakan campur bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Percakapannya adalah anak asuh, "Selamat pagi, how are you today?" Pengasuh menjawab, "Selamat pagi, kabar saya baik." Anak asuh, "Oh ya, I think today the sun is good." Pengasuh menjawab, "Ya, matahari pagi ini bagus." Selanjutnya yaitu ada kasus kedua, percakapan antara anak asuh dan asisten rumah tangga yang menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Asisten rumah tangga berkata, "Apa yang harus kita masak hari ini?" Anak asuh menjawabnya, "Maybe you can cook spaghetti for dinner." Asisten rumah tangga menjawabnya lagi, "Oke, baik, Bu." Analisis bilingualisme dalam dua kasus percakapan di atas diketahui bahwa percakapan yang tengah terjadi antara anak asuh yang mengucapkan selamat pagi dalam bahasa Indonesia dan juga menanyakan kabar dalam bahasa Inggris, yaitu how are you, dan pengasuh menggunakan bahasa Indonesia pada peristiwa yang terjadi di antara pengasuh dan anak asuh terjadi bilingualisme karena pengasuh menguasai dua bahasa sekaligus, yaitu bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Kemampuan komunikatif seseorang juga bervariasi, setidaknya menguasai satu bahasa ibu dengan berbagai variasi atau ragamnya, dan yang lain mungkin menguasai selain bahasa ibu juga sebuah bahasa lain atau lebih, yang diperoleh sebagai hasil pendidikan atau pergaulannya dengan penutur bahasa di luar lingkungannya. Konsep umum bilingualisme adalah digunakannya dua buah bahasa secara bergantian oleh seorang penutur dalam pergaulannya dengan orang lain. Selanjutnya, taraf kemampuan seorang akan B2 atau
B1 tentunya dapat dikuasai dengan baik, sehingga dia dapat disebut sebagai seorang yang bilingual. Bilingualisme merupakan satu rentangan berjenjang mulai menguasai B1, kemudian tahu sedikit akan B2, dilanjutkan dengan penguasaan B2 yang berjenjang meningkat sampai menguasai B2 sama baiknya dengan B1. Pengertian bahasa di dalam bilingualisme itu sangat luas, dari bahasa dalam pengertian langue seperti bahasa Jawa dan bahasa Madura, sampai berupa dialek atau ragam dari sebuah bahasa, seperti bahasa Jawa dialek Surabaya dan bahasa Jawa dialek Banyumas. Waktu yang tepat untuk menggunakan B1 dan harus menggunakan B2 bergantung pada lawan bicara, topik pembicaraan, dan situasi sosial pembicaraan. Jadi, penggunaan B1 dan B2 tidaklah bebas. B1 seorang bilingualis bisa mempengaruhi B2-nya atau juga sebaliknya. Masalah ini menyangkut masalah kefasihan menggunakan bahasa itu dan kesempatan untuk menggunakannya. Kesimpulan, bilingualisme berkaitan erat dengan pemerolehan bahasa kedua. Pemerolehan bahasa berkaitan erat dengan bagaimana anak memperoleh kata, makna, struktur, dan pragmatik. Fenomena bilingualisme dalam pelayanan kesehatan antara pengasuh anak dan anak asuh. Anak asuh dalam hal ini menggunakan B1 yang didapatkan penutur dari bahasa ibu, sedangkan bilingualisme dari pengasuh didapatkan dari B2 dan terus-menerus dalam percakapan sehari-hari dari pergaulan dengan masyarakat bilingual atau juga dari percakapan sehari-hari di luar pekerjaannya sebagai pengasuh. Fenomena bilingualisme dapat diakibatkan oleh banyak hal, seperti memiliki orang tua dengan bahasa ibu yang berbeda, tinggal di lingkungan yang sebagian masyarakat menggunakan dua bahasa. Konsep umum bilingualisme adalah digunakannya dua buah bahasa secara bergantian oleh seorang penutur dalam pergaulannya dengan orang lain. Hal ini tentunya akan menimbulkan sejumlah masalah.